Ya, kita bertemu lagi di dalam Academic Skill. Hari ini kita akan membicarakan mengenai beberapa kriteria yang digunakan di dalam kita menilai kualitas sebuah tulisan akademik. Nah, kriteria yang pertama adalah mengenai quotation dan citation. Nah, quotation adalah kutipan yang kita lakukan ketika kita membuat sebuah tulisan akademik. Nah, salah satu persoalan di dalam membuat quotation adalah seringkali kutipan yang kita gunakan atau yang kita ambil ternyata tidak relevan dengan apa yang kita sedang bicarakan. Nah, maka kita harus berhati-hati. Nah, jikalau seorang pembaca dia kemudian melihat mencurigai bahwa kutipan kita tidak tepat, kemudian dia mengecek ke source aslinya dan kemudian mendapati bahwa kutipan kita memang tidak tepat, nah maka seorang pembaca bisa dia merasa tidak akan mempercayai kita oleh karena dia melihat kita bukan orang yang betul-betul berhati-hati dalam hal kutipan. Nah, jadi hal-hal kecil seperti ini harus diperhatikan. Dan sekali lagi prinsip utama di dalam sebuah tulisan akademik adalah bahwa apa yang kita tuliskan harus dapat dipercaya. Dan masalah yang lain yang terkait juga dengan kutipan adalah masalah citation, pencatatan daripada apa yang kita kutip. Nah, pencatatan ini sesuatu yang sederhana tapi seringkali diabaikan atau tidak diperhatikan dengan serius sehingga banyak orang melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan dalam hal citation itu seringkali berdampak serius bagi penilaian seorang pembaca. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dan tidak boleh terjadi sebuah kesalahan. Karena citation itu pada dasarnya bukan menuntut satu keahlian tertentu, tapi hanya menuntut kehati-hatian. Misalnya saja kita salah di dalam menuliskan tempat di mana sebuah buku dipublikasikan atau tahun di mana dia dipublikasikan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindarkan. Kenapa? Karena kita sebenarnya bisa tidak melakukan kesalahan dalam hal citation. Dan kalau kita melakukan kesalahan, bagi pembaca, apalagi pembaca yang ahli, mereka memandang bahwa kita tidak memiliki kualifikasi di dalam menulis akademik. Nah, hal kedua yang signifikan di dalam tulisan akademik adalah formalitas ataupun keformalan sebuah tulisan. Nah, keformalan sebuah tulisan itu bergantung kepada dua hal. Satu, struktur kalimat yang kita gunakan, dan yang kedua adalah vocabulary. Nah, jadi di dalam sebuah tulisan akademik kita sangat menghindarkan struktur-struktur kalimat tertentu yang tidak formal. Nah, struktur yang tidak formal misalnya saja adalah sebuah kalimat yang tanpa subjek, itu adalah tidak formal. Nah, dalam percakapan sehari-hari terkadang kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang tidak formal oleh karena kita menggunakan sebuah percakapan. Itu hal yang biasa. Tetapi dalam tulisan akademik kita membutuhkan sebuah kalimat-kalimat yang bersifat formal, artinya subjeknya harus jelas, predikatnya harus jelas. Nah, kita tidak boleh menulis sebuah kalimat tanpa subjek ataupun tanpa predikat. Atau ada kalanya saya melihat orang-orang tertentu bahkan menulis sebuah gagasan hanya dengan menggunakan anak kalimat tanpa ada kalimat utamanya. Nah, itu pun sesuatu yang tidak boleh terjadi di dalam sebuah tulisan akademik. Nah, formalitas ataupun keformalan sebuah tulisan juga bukan hanya bergantung kepada struktur kalimat, tapi juga kata-kata atau vocabulary yang digunakan. Misalnya saja istilah memang. Nah, istilah memang adalah sesuatu dalam bahasa Indonesia barangkali tidak cukup formal. Nah, kita berkata misalnya para ahli memang berpikir bahwa demikian misalnya. Nah, istilah memang itu dapat dihilangkan. Kita tinggal menulis para ahli, para ahli berpikir, tidak perlu ada istilah memang. Nah, jadi yang kedua adalah tadi keformalan sebuah tulisan. Dan yang ketiga, yang juga penting di dalam sebuah tulisan akademik adalah simplicity. Artinya apa? Waktu kita menulis akademik, kita harus menulis dengan jelas, sederhana. Sederhana tidak berarti bahwa tulisan kita tidak bersifat kompleks. Sederhana artinya kita menulis dengan pesan yang jelas, dan kita harus tahu bahwa dalam setiap kalimat pada setiap kalimat hanya ada satu pesan. Nah, kita tidak masalah kita menggunakan kalimat kompleks dengan berbagai jenis anak kalimat di dalamnya, tetapi induk kalimat itu harus jelas, dan poin daripada sebuah kalimat biasanya ada pada induk kalimat. Dan kita juga harus mengerti bahwa kalimat pertama dalam kalimat yang kompleks, bahwa kalimat yang pertama, klausa yang pertama ada klausa yang penting.
Dan klausa yang selanjutnya adalah melengkapi klausa pertama. Nah, jadi hukum-hukum di dalam menulis kalimat yang baik itu harus kita pahami. Dan kriteria keempat yang juga penting adalah bahwa tulisan kita harus bersifat menghindarkan yang namanya parsimoni. Apa itu parsimoni? Nah, parsimoni adalah sebuah kecenderungan di mana waktu kita menulis sesuatu, waktu kita menyampaikan sesuatu, kita tidak menyampaikan sejelas mungkin, seutuh mungkin, bukan karena kita secara tidak sengaja melakukan itu, tapi kita dengan secara sengaja melakukan itu untuk menyembunyikan hal-hal tertentu supaya pembaca tidak menangkap apa yang kita kelemahan dari apa yang sedang kita tuliskan. Nah, ini adalah sebuah kesalahan fatal. Karena waktu kita menulis sebuah tulisan akademik, kita harus menyampaikan segala sesuatu yang kita pahami sejelas mungkin, setransparan mungkin, tidak ada sesuatu pun yang perlu kita sembunyikan. Karena kalau kita menyembunyikan sesuatu, kita menggunakan bahasa-bahasa yang terbatas supaya pembaca barangkali pembaca melewatkan kelemahan yang ada dalam pemikiran kita. Nah, itu berarti ada persoalan integritas. Nah, itulah sebabnya maka isu parsimoni di dalam tulisan akademik harus dihindarkan. Nah, selain itu juga yang sangat penting adalah isu menilai akurasi. Nah, akurasi dalam tulisan akademik ini menunjuk kepada akurasi waktu kita membaca sebuah data, waktu kita menilai sebuah penelitian, waktu kita membaca sebuah data, waktu kita menilai sebuah pemikiran seseorang, itu harus akurat. Artinya apa? Artinya di dalam kita membaca katakanlah sebuah tulisan, kita menilai sebuah tulisan. Nah, dalam menilai sebuah tulisan, kita bisa jatuh di dalam penilaian-penilaian yang bersifat tidak akurat. Misalnya penilaian yang kita sampaikan karena kita tersinggung oleh tulisan tersebut. Nah, sehingga penilaian-penilaian kita menjadi tidak akurat oleh karena ada bias di dalam penilaian kita. Nah, itu kita tidak boleh. Nah, sama halnya dengan itu, waktu kita juga membuat sebuah analisa data. Nah, terkadang kita bisa melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita bias dengan apa yang kita inginkan. Sehingga data yang kita sampaikan, waktu kita membaca data, katakanlah membuat sebuah survei. Nah, waktu kita membuat sebuah survei, kita menemukan ada kecenderungan bahwa survei kita mengarah kepada kesimpulan yang tidak kita inginkan. Dan kemudian kita melakukan yang namanya penseleksian terhadap data-data yang kita teliti berdasarkan tujuan tertentu. Nah, ini menjadi bias. Dan ketika sebuah penelitian menjadi bias, maka kita punya persoalan akurasi di situ. Nah, maka di dalam membuat sebuah tulisan ilmiah, ingat bahwa quotation, citation, signifikan. Terus yang kedua, keformalan daripada sebuah tulisan juga penting, kita tidak boleh mengabaikannya. Ketiga, tulisan kita harus simple, simplicity, itu untuk menolong pembaca mengerti poin demi poin yang kita sampaikan. Dan tulisan kita tidak boleh terjebak dengan parsimoni, artinya kita menyembunyikan, kita tidak menulis secara utuh apa yang harus kita sampaikan. Dan yang terakhir yang juga sangat penting adalah masalah akurasi, di mana tulisan kita tidak akurat oleh karena terpengaruh oleh bias yang kita miliki, oleh karena ada kepentingan ataupun ada tujuan yang kita miliki ketika kita membuat sebuah tulisan ilmiah. Nah, itulah beberapa hal yang kita perlu perhatikan, yang juga yang pembaca selalu perhatikan ketika membaca sebuah tulisan akademik. Pembaca hal-hal yang bersifat general yang kita harus perhatikan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak baik, penilaian tidak baik dari pembaca terhadap diri kita. Nah, kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan Tuhan memberkati.